Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Ibu tuh emang jahat. Hai guys, kali ini gue akan merangkum sebuah kisah jalan ke Begundalan. Karena MC ini awalnya baik, pinter, dan pembisnis yang handal, sekarang bisa tiba-tiba jadi begundal setelah mengikuti jalan si Rino. Rino. Oke, tanpa berbacot lebih lama lagi, skuy! Film Pintu Keliling ini dibuka dengan seorang MC yang mengikuti jejak Reno karena mengira dengan jualan kue pancong dirinya bisa sukses secara instan. Ngikutin jejak Reno. Mau meninggal dia. Kepala saya sakit sekali ya. Kok pusing begini ya? Kenapa setiap bapak-bapak jualan kue pancong kepalanya kena kutukan terus ya? Kemarin Bapak Reno, sekarang dia. Ya, panggil aja ini bapak namanya Elgato, di mana bro aja mau lanjut berjalan. Wih, gila beneran dijatuhin dong. Karena kejadian tersebut membuat perasaan istrinya di rumah mengdak-dikduk sampai membuat anaknya marah karena memecahkan piring. Lah, kalian kenal woman ini nggak? Ini si fotokopi keliling. Kalau pecahnya kena kaki aku gimana? Mentang-mentang sukses bikin startup fotokopi keliling, sekarang mulai membegundalkan ya. Kala itu Bunga yang sifatnya udah difotokopi menirukan sifat begundal, ia pun memaki-maki maknya karena makanan yang diberikan tak sesuai pelajarannya waktu TK, 4 sehat 5 sempurna. Apalagi tak berselang lama, seorang minion pun datang untuk mengabarkan kalau suaminya yaitu Elgato telah ditemukan tak sadarkan diri dan sedang rebahan santuy di rumah sakit. Hasil mendengar itu, mereka langsung cus OTW ke rumah sakit untuk mendengarkan pesan immortality dari Elgato yang menyuruh istrinya yaitu Nina untuk merawat kedua anaknya dan jangan ditinggal demi mencari duda meledak. Kamu sebagai ibu sambung. Oh, ibu sambung toh. Ini bapak suka tukar tambah istri ternyata ya. Gue heran itu kepala kagak ada noda membandel bisa-bisanya meninggoy. Setelah terdelete-nya sang ayah, makanya Elgato jangan ngikutin jejak Reno, meninggoy kan? Di sana Bunga pun mulai terpanikan karena takut putus sekolah dan tak bisa menciptakan startup barunya yang bisa dipelajari di aplikasi Yandex melalui komputer sekolah. Aku nggak mau tahu, pokoknya ibu harus cari uang yang banyak. Awas saja kalau enggak. Ini Neng Bunga mengikuti jejak Reno juga ya. Sempat berpaling dari jalan kebenaran. Kala itu terpaksa Ninalah yang memikul beban keluarga karena sesuai perintah Elgato jangan mencari sugar daddy apalagi duda Fir'aun. Hasil besoknya Nina pun langsung berjualan tepat di depan sekolah Bunga dan berhasil mendapatkan pembeli pertama yaitu 2 komandan panglima tempur di sana. Namun ketika anak begundalnya melihat emaknya berjualan, ia pun auto malu akibat di sekolah dirinya selalu ngartis. Ibu ngapain sih di sini? Ngapain pakai jual di sini? Di mana si begundal Bunga Rafflesia ini langsung mengusir emaknya dari sana sebelum dirinya turun kasta, asik. Sampai membuat Nina sempat menyesal telah menikah dengan Elgato yang ternyata memiliki anak begundal. Nah, saat pindah ke sekolah anaknya yang paling kecil bekas teman sekelas Reno, ya panggil aja Rika, tentunya sifatnya sangat berbanding 190 derajat sudut siku-siku tak seperti kakaknya karena ia justru memarketingkan jualan emaknya dengan kekuatan toa dari cangkemnya. Emangnya kamu gak malu? Buat apa malu, Bu? Ini kan halal. Wih, mantap. Kalau mau sukses emang nggak boleh gengsian cuy. Singkat waktu ketika Bunga pulang dari sekolah, Gila, ganti-ganti menu tiap hari. asik. Menu nggak tuh? Inggris banget ya kids. Ia pun melihat makanan cuman tahu tempe yang dicocol kecap Malika sehingga membuatnya kesal. Padahal Bunga berharap dirinya bisa mendapatkan menu ala-ala kafe. Nyemil-nyemil cantik, nongkrong di kafe. Belum kerja aja keinginan udah setinggi gunung Everest. Kala itu Bunga pun memikirkan sebuah rencana kebegundalannya dengan datang ke tetangganya untuk mengeluarkan sebuah ilmu playing victimnya. Lapar banget, Bu. Tapi saya mau beli makan nggak punya uang. Karena dengan berpura-pura menjadi si paling kelaparan, Bunga pun berhasil meraih cuan yang diberikan tetangganya. Di sisi lain, saat Nina dan anaknya bersantui untuk menikmati nasi bungkus yang diaduk menggunakan bumbu khas negara Ladusing, Rita pun sempat berbacot seperti ini. Kalau makan di kafe pasti enak. Oh, tidak semua kafe makanannya enak-enak kids. Lu belum aja ke kafe dekat rumah gua. Resbol kematian, wih.
Sekali makan mulut serasa ingin memuntahkan alam semesta. Namun baru aja melirik ke sebuah kafe, Rita pun melihat begundal kakaknya yang sedang mencaplok kentang goreng hingga membuatnya auto mendatanginya. Itu kafe apa angkringan cuy? Udah mendingan kamu pergi deh sekarang daripada ntar bikin malu lagi. Idih, modal makan kentang goreng sama marjan aja belagu lu. Karena diusir oleh Bunga, terpaksa mereka harus lanjut berjualan kue pancong hingga tengah malam, di mana saat melihat ada dua pasukan Go Green yang sedang memulung, Nina pun langsung menyedekahi kue-kuenya berharap dengan trik ini sutradara mau mengesponkan sebuah rejeki nomplok. Namun ternyata bukan rejeki nomplok yang diberikan, melainkan hutang nomplok yang dimintai oleh tetangganya akibat tadi siang si begundal anaknya meminjam uang 50.000 untuk beli makan. Emang nyusahin banget si Bunga. Bu, tadi siang saya kasih dia pinjam 50.000. Katanya dia belum makan siang. Nah, saat sampai di rumahnya, Bunga pun langsung memberikan sambutan welcome to Cangkem Legendnya dengan memberi sebuah quotes-quotes yang tidak masuk akal. Kalau ibu mau ngasih aku makan enak, itu kan bukannya udah kewajiban ibu ya? Sejak kapan orang tua berkewajiban ngasih anaknya makan enak? Kalau ngasih makan ya emang kewajiban lah ya. Kalau masalah enaknya ya faktor ekonomi lah kids. Mendengar bicitan dari anaknya membuat Nina berdoa agar dirinya diberi kegacoran parah untuk membayar hutang dan seketika doa itu pun terkabulkan. Karena besoknya kue-kue pancong yang dibuat dengan resep rahasia Rino pun akhirnya laku keras. Respect buat Rino. Udah ninggalin warisan yang berharga, sehingga Nina pun bisa mencukupi dananya untuk membayar peleteran milik anaknya. Tapi saat mau membayar, Jangan diambil uangnya. Pokoknya duit ini harus buat aku. ini anak kenapa nggak di-kick dari kakak aja sih? Tak berselang lama datang lagi sebuah hutang nomplok yaitu mama kontrakan yang menagih uang kontrakan. Serius ini kontrakan? Gue kira rumah sendiri loh. Lagian kalau mau ngontrakin rumah minimal perbaiki dulu lah. Rumah pakai filter retro dikontrakin. Akibat semakin banyak hutang nomplok yang mampiri membuat kepala Nina tiba-tiba terkena kutukan saat jualan hingga dirinya tershutdown kan. Tolong, ada apa bang? Pakai nanya. Itu mata kayaknya cuma bisa lihat ke atas doang kali ya. Dan saat dibawa ke rumah sakit, widih, udah kembali ke profesi semula ya ini bapak. Kemarin jadi guru, sekarang dokter. Tekanan darah ibu cukup tinggi. Sebaiknya ibu dirawat di sini. Ya ilah, naik tensi doang sampai dirawat di RS, beli jus alpukat aja udah turun itu. Dimana kali itu karena mengikuti saran gua, Nina pun akhirnya mau untuk dirawat di rumah hanya bermodalkan air wesi-nosi dari Samsudin Love and Thunder. Sedangkan untuk berjualan harus digantikan oleh Rita yang siap mengikuti jalan Ninja Reno sebagai pedagang kue pancong. Saat berjualan, Rita pun tetap menggunakan skin sekolahnya sehingga mudah dikenali oleh teman-temannya yang kebelet masuk TV. Pak, aku maunya yang panas ya. Iya, tunggu sebentar. Rita jualan sambil sekolah kan ya? Terus pas masuk sekolah, gerobaknya siapa yang jagain dong? Kalau nggak di luar nalar bukan pintu berkah namanya. Pak, ibu beli kue pancongnya 10 bungkus ya. Buset, 10 bungkus lapar amat bu. Walaupun udah mendapatkan rezeki yang gacor, Rita pun tak lupa memberikan beberapa giveaway untuk bapak-bapak pencari giveaway ini. Ini Pak. Makasih ya, Neng. Dih, anak kecil aja masih mau kerja pak. Dikasih badan lengkap malah berburu giveaway. Nah ketika waktunya beristirahat, Rita yang mau menghitung cuannya, ia pun bisa-bisanya malah bersantui di depan pos kambling preman, yang pastinya meningkatkan gairah preman ini untuk menilap uang-uang rakyat seperti para tikus berdasi juaks. Jangan Om. Tolong, jangan aku tolong. Beruntung si Rita ditolong oleh begundal kakaknya yang memiliki dosa lebih besar ketimbang si preman, karena soal nilap-menilap uang Bungalah jagonya. Daripada buat ibu, mending duitnya buat aku. Rita bilek, kukira hubungan kita istimewa. Setelah mendapatkan segenap cuan, Bunga yang baru pulang, ia pun mengungkapkan visi misinya ke Nina yang katanya, Aku bakal pergi dari rumah jelek ini, terus aku ke kota merantau sampai aku kaya raya. oh tidak semudah itu Ferguso. Ujung-ujungnya paling ikut demo info loker kayak di Karawang. Mendengar itu, Nina hanya bisa full senyum dalam hatinya karena akan ditinggal oleh anak begundal. Sementara di sisi lain, Rita kembali dihadirkan seorang minion food vlogger yang secara gabut memborong kue pancongnya. Mau berapa, Bu? Saya borong ya. Berapa semuanya? Totalnya 150.000 loh, Bu. Bisa tahu totalnya gitu ya, belum juga dihitung kuenya sisa berapa.
Nah, dengan cuan yang udah cukup ini, saat pulang Rita pun bisa melunasi utang emaknya yang saat itu sedang diberi bacotan oleh tetangganya. Bukan apa-apa, Bu. Tapi saya juga lagi butuh uang itu. Ya elah, hutang 50.000 doang lo sampai segitunya. Alhamdulillah, hari ini kue kita diborong orang. Setelah mengetahui kalau kerja di Pintu Berkah begitu easy, besoknya Rita pun berinisiatif untuk membawa adonan jualan yang lebih banyak lagi. Kamu kenapa bawa adonannya banyak sekali? Satu-satunya MC yang pinter cuy. Pas tahu setiap jualan diborong mulu lah. Kenapa nggak bawa semua adonan aja biar diborong ya nggak? Hari itu saat berjualan bukan cuman para bocil FF yang doyan, ternyata para minion bapak-bapak Facebook yang sedang kehabisan jokes juga ikut meramaikan. Terlebih lagi saat berjualan, sebuah kendaraan turbo pun hampir mendelet nyawa gerobak Rita yang ternyata pengendaranya adalah pelaku pendeletan bapaknya. Andai gerobaknya bisa ngomong ya, kan nggak jadi saksi bisu. Apa kamu lihat orang tua yang jualan kue pancong persis kayak ini? Dan setelah tahu si Rita anak dari penjual yang dulu ditabrak untuk membalas rasa bersalahnya, mereka pun mendatangi rumah Rita untuk memberi jackpot yang kebetulan juga Nina sedang berhadapan dengan entitas terkuat sejagat raya. Kalau begini caranya, lebih baik ibu kosongkan kontrakan ini. Pokoknya gak mau pindah ya, Bu. Aku juga masih kelas 3 SMA. Jadi begini, biar kami yang membayar biaya kontrakannya. Nah, kedatangan dua mantan begunal ini pun membuat Nina bagong karena baru tahu kalau kematian suaminya akibat tertabrak oleh mobil turbo bapak ini. Apalagi si Bunga Araplesia tak segan-segan meminta ganti rugi dengan menyuruh mereka mentransferkan cuan tiap bulannya. Kami tidak akan tinggal diam. Nanti kami akan memberikan santunan setiap bulannya. Widih, serasa jadi pensiunan PNS dong. Tiap bulan dapat santunan. Keesokan harinya Bunga pun langsung ditransferkan cuan. Bentar. Ini kan baru ditransfer kan ya? Lihat tuh fotonya. Dikirim jam 14 lebih 12 menit. Nah, sedangkan jam saat ditransfer jam 14 lebih 53 menit. Itu dua begundal dari masa depan kah? Walaupun udah dapat cuan, tentunya uang tersebut tak mau dibagi oleh Bunga sehingga membuat Rita harus tetap bekerja menjalani lika-liku kehidupannya. Dimana meskipun jalanan yang bisa membuat kaki kena tekel, si Rita tetap teguh berjualan karena jika dagangannya tak laku, maka perutnya lah yang akan membuatnya laku. Banget. Mending aku makan kue pancong aja deh. Lumayan kan, gratis. Di sisi lain, Bunga pun mulai mentraktir teman-temannya. Buset, geli gua. Makan batagor sama marjan doang skinnya seelit ini. Bahkan di sana teman-temannya memberi Bunga sebuah tutorial jadi kaya dalam sekejap dengan bermodalkan surat lamaran menjadi anak. Sekalian aja jadiin orang tua angkat lo. Kan kaya? Wih, keren juga ya idenya. Namun tak berselang lama, datanglah dua begundal ini yang kaget melihat Bunga dan Rita yang sedang terlibat cekcok sekaligus kaget melihat Rita masih berjualan kue pancong. Tapi kan kami sudah transfer 1 juta loh untuk kebutuhan kalian. Dikira uang 1 juta cukup sebulan buat ngidupin keluarga, Pak ya? Biaya sekolah duit dari mana, weh? Masih jualan kue pancong gara-gara dipaksa sama ibu tiri kita. Widih, cangkemnya. Mendengar keluh kesah dari Bunga membuat mereka auto ingin menginvite Bunga dan Rita ke dalam keluarganya daripada harus tinggal dengan ibu tiri yang lepas dari tanggung jawab, katanya. Ketika pulang, Nina pun auto kaget karena anak-anaknya mau diundang ke keluarga orang kaya. Apalagi si Bunga memaksa maknya untuk menyetujui mereka padahal Rita sama sekali tak mau pisah dengan ibunya. Aku gak mau pisah dari ibu. Ibu gak mau kamu hidup susah. Jadi ibu mau aku diadopsi. Bilang aja Bu kalau mau nyari duda Fir'aun. Hitung-hitung bisa lepas dari anak begundal kan? Kala itu saat mereka datang, mereka pun jadi heran kenapa Rita begitu sedih saat pisah dengan ibu tiri yang katanya memiliki spek hati dakjal. Tapi ketika mendengar jawaban dari Bunga, aduh. Dia ketakutan banget mau disakitin sama ibu tirinya, makanya dia nangis. Lah, kok senyum-senyum? Harusnya marah dong, agak lain ini orang. Gak apa-apa aku dianggap jahat oleh mereka. Yang penting apa Bu? Yang penting tidak ada anak begundal. Hidup akan lebih nikmat jika tak ada begundal cuy. Namun Broja mencoba tegar, token listrik di tubuh Nina pun tiba-tiba habis. Sehingga membuatnya tersyudonkan sehingga harus dirawat di rumah sakit, kata Pak Dokter kematian. Ibu minum obatnya tidak teratur ya. Jadi kondisinya semakin memburuk. Asik, tumben bukan saya sudah berusaha semaksimal mungkin.
Atau minimal bilang kena stroke lah. Di sana mulailah terungkap kebegunalan Bunga setelah mendengar bacotan dari adiknya. Tapi kan ibu kamu jahat. Kakak aja yang bohong. Ibu tuh emang jahat. Fix, ini kalau sampai orang tua angkat Bunga percaya, nggak habis pikir gue RAM di otaknya berapa MB. Ulfa itu sayang banget sama ibunya. Karena ibunya baik. Nah gitu dong, akhirnya ada yang waras juga ya. Mendengar itu Bunga pun auto terbagongkan, tak jadi hidup seperti Sultan, bahkan sekarang ia juga membenci Rita sama seperti membenci ibunya. Singkat cerita, ketika Nina sudah diperbolehkan pulang dari penyakitnya yang begitu newbie, ia pun tetap hanya bisa duduk santuy karena belum memiliki cukup cakra-cakra kehidupan untuk berjalan. Dibilangin, kelamaan sakit jadi nyaman ini mak. Sehingga hari demi hari Rita lah yang harus menjadi pembanting tulang yang handal sampai beberapa bulan kemudian, akhirnya Bunga yang sudah dinyatakan lulus, ia pun bisa mewujudkan visi misinya yang katanya, Lulus SMA, aku langsung pergi. aduh, lulus SMA minggat dari rumah. Nanti pas kerja ditanya tentang keahlian, jawabnya handal dalam berbacot ke orang tua. Hari itu juga Bunga pun langsung mengemasi barang-barangnya. Orang miskin mana yang punya koper? Orang miskin mana? Gabut kali cuy beli koper tapi rumah masih retro. Setelah ditinggal oleh anak begundalnya, barulah si Nina mau berjualan menolak untuk santuy-santuy karena berharap rezekinya bisa gacor parah lalu menjadi orang kaya baru. Apa jangan-jangan Nina pura-pura sakit biar Bunga enak tinggal di rumah ya? Karena penghasilannya kan kurang. Wah, plot twist banget sih ini. Beberapa minggu kemudian saat Bunga ingin melamar kerja tanpa orang dalam, sebuah motor rangka Esa pun langsung menabraknya sehingga membuat Bunga harus dilarikan ke rumah sakit dan hasilnya, ya kalian tahu sendirilah. Kalau kaki udah mencium aspal, karena setelah beberapa tahun berlalu kaki Bunga masih saja tak bisa digunakan, sehingga ia pun tak bisa diterima kerja dan memilih berjualan tisu magic keliling yang siap lomba lari dari kejaran Satpol PP. Perasaan kan aku pengennya tuh jadi guru sukses di kantoran. Wih, baru lulus ngarep kerja di kantoran? Tanpa orang dalam sedikit mustahil sih. Nah, saat mau lanjut berjualan, ia pun tak sengaja diberikan jurus senggol dong oleh sebuah mobil. Dan yang bikin kalian akan terbagongkan di sini. Ini fotonya Mbak. Iya foto saya. Kak, ini aku Ulfa, Kak, adiknya kakak. Bisa-bisanya adiknya udah segede gini. Logika cuy, ini si Bunga tamat Rita masih SD. Terus sekarang Rita nyalip umur kakaknya. Ini Bunga kagak tua-tua dah. Melihat adiknya udah sukses membuat Bunga auto minder, bahkan karena mungkin Bunga udah bertobat, ia pun menyuruh Rita mengantarnya menemui emaknya yang bisa kalian lihat sendiri. Widih, gokil. Wajah emaknya kagak ada berubah-berubahnya cuy. Ini umurnya bisa dipaus apa gimana ya? Dan film ini pun ditutup dengan kedatangan Bunga yang membuat emaknya menelan sedikit ludah karena ia kedatangan anak begundalnya dan harus merawat anaknya akibat kakinya sudah dinerf oleh sutradara. Oke, pesan immortality-nya di sini, terkadang jika kita tak bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, atau kita terlalu ambisi untuk naik level ke level yang lebih tinggi lagi dalam hidup, ya contohnya jadi lebih kaya, dapat dipastikan bukan sebuah tingkatan level yang akan Anda dapatkan, melainkan penurunan level, entah dari awalnya sederhana bisa menjadi miskin, atau dari yang miskin bisa jadi sangat miskin. Karena percayalah, semakin kita melihat ke atas ditambah tak bisa bersyukur, Tuhan akan mengambil apa yang kamu miliki lantaran tak bisa menghargai pemberiannya. Asik. Jadi intinya, stay bersyukur guys.